Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar anak ibu pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya, supaya pembelajaran kita hari ini menjadi berkah. Kepada ketua kelas, tolong disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, ibu ambil absen dulu ya. Kepada anak ibu yang tersebut namanya, tolong tunjuk tangan ya. Abel, Cindy, Riko, Zafira. Berarti anak-anak ibu hadir semuanya ya. Adakah dari anak-anak ibu yang pagi tadi melakukan sholat subuh? Coba tunjuk tangannya. Alhamdulillah, rata-rata anak-anak ibu hampir semuanya sholat subuh ya. Yang tidak sholat subuh ini kenapa? Yang bagi yang perempuan berhalangan ya. Bagi yang laki-laki kenapa tidak sholat subuh? Ketiduran. Jam berapa bangunnya Riko? Jam 6. Kalau kita ketiduran, kalau benar-benar kita ketiduran, seperti kita bangunnya jam 6, lebih baik kita melakukan sholat subuh tersebut ya, walaupun matahari udah terbit. Kalau kita benar-benar ketiduran, nggak apa-apa kita melakukan sholat subuhnya terlambat. Tapi kalau pada saat azan berkumandang subuh kita udah terbangun dan kemudian malas untuk bergerak dan kita tidur lagi, itu yang berdosa, itu yang tidak boleh dilakukannya anak-anak ibu. Ibu ada sebuah cerita, tolong kepada anak-anak ibu diperhatikan ya. Nanti ibu akan menanyakan apa maksud dari cerita tersebut ya. Pada suatu hari ada seorang bapak-bapak yang sedang duduk di sebuah kedai yang tidak ada penghuninya atau tidak buka kedai tersebut. Dia termenung. Dalam pikiran bapak-bapak ini bagaimana cara dia untuk mendapatkan makanan untuk anak dan istrinya. Dan terlintaslah di dalam pikirannya itu untuk melakukan mencuri karena bapak-bapak itu tidak ingin berusaha. Bapak-bapak itu mencuri di sebuah ruko yang tidak ada CCTV-nya. Dan dia mengambil seperti makanan, kue-kue, dan lain sebagainya. Jadi pada saat keluar dari ruko tersebut, ada ustadz yang bertanya, "Hei, kamu mencuri ya?" Dan bapak-bapak itu tersebut menjawab, "Tidak, saya bukan mencuri." Dan pedagang dari ruko tersebut menyorakkan bapak itu maling. Jadi ustadz tersebut menanyakan kenapa bapak-bapak ini mencuri, dan bapak itu menjawab, "Karena anak dan istrinya membutuhkan makanan." Dan ustadz itu menjawab lagi, "Lebih baik kamu tidak mencuri, lakukan sebuah pekerjaan yang halal untuk dilakukan. Karena dengan mencuri ini, makanan yang awalnya menjadi halal akan menjadi haram karena kamu mencuri, dan itu tidak baik untuk kesehatan dan juga diharamkan oleh Allah untuk dimakan." Dari cerita tersebut, adakah anak ibu yang bisa menyebutkan maknanya? Ya, dalam cerita tersebut kita tidak boleh mencuri. Yang awalnya makanan halal akan menjadi haram karena kita mencuri. Jadi, untuk pembelajaran kita hari ini yaitu tentang macam-macam makanan halal. Macam-macam makanan halal itu ada 4. Mari kita bahas satu persatu ya. Dan hal pertama yang harus kita perhatikan dalam menentukan kehalalan suatu makanan adalah yaitu tentang zat atau bahan dasarnya. Ciri-cirinya seperti makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang dihalalkan oleh Allah. Yang kedua yaitu yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis atau ijma ulama. Selanjutnya yaitu bermanfaat bagi tubuh kita sendiri dan tidak merusak tubuh kita sendiri. Dan semua hewan yang hidup di laut itu halal kita makan. Allah sudah menyebutkan juga di dalam Al-Quran yaitu surat Al-Baqarah ayat 168. Mari kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kullu mimma fil ardi halalan thayyiban
wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya dari ayat tersebut yaitu, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik terhadap yang ada di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi, kita harus memperhatikan makanan apa yang kita konsumsi, apakah makanan itu halal atau tidaknya ya. Yang kedua itu halal cara memperolehnya. Yang makanannya awalnya halal akan menjadi haram dengan cara yang salah kita memperolehnya, seperti uang hasil korupsi, uang hasil riba, makanan yang dicuri, dan makanan yang ditipu atau menipu orang lain. Jadi makanan tersebut akan menjadi haram ya anak ibu. Yang ketiga itu halal cara memprosesnya. Yang awalnya makanan halal yang diperoleh dengan halal bahan bakunya, dan jika makanan tersebut diproses dengan menggunakan sesuatu yang haram, misalnya menggunakan alat masak yang bekas digunakan untuk memasak makanan haram, atau bahan-bahan lain yang tidak dibolehkan oleh Allah yang itu haram, maka makanan itu menjadi haram bila kita memakannya. Yang awalnya halal akan menjadi haram. Yang terakhir yaitu halal cara menyajikan dan halal cara menyimpannya. Halal cara menyajikan ini kita tidak boleh menggunakan wadah yang terbuat dari emas, seperti piring yang terbuat dari emas atau sendok yang terbuat dari emas, karena Rasulullah melarang untuk kita makan menggunakan bahan atau alat yang terbuat dari emas. Dan makanan tersebut dari yang halal bisa menjadi haram. Contoh menyajikan yang lainnya seperti kita lagi membuat nasi goreng dan kita menambahkan bumbu-bumbu atau penyedap rasanya terlalu kebanyakan dari takarannya dan menyebabkan itu makanan itu tidak sehat, maka makanan tersebut bisa menjadi haram. Selanjutnya yaitu halal cara menyimpannya. Kita menyimpan makanan tersebut harus lakukan dengan baik, seperti kita letakkan di lemari penyimpanan makanan. Kita perhatikan dulu apakah lemari tersebut bersih atau tidak. Nanti kalau ada lemari tersebut kotor atau ada serangga dan kena makanan tersebut bisa menjadi haram. Sampai di sini apakah anak ibu paham? Baiklah, ibu ulangi kembali ya. Jadi macam-macam makanan halal itu ada 4 caranya. Yang pertama, halal. Ya betul, halal karena zatnya. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Yang ketiga, halal cara memprosesnya. Yang keempat, halal cara menyajikan dan menyimpannya. Baiklah, supaya anak-anak ibu lebih paham, kita bahas soal ya. Makanan yang dibolehkan untuk dimakan menurut syariat Islam adalah A. Makanan haram. B. Makanan kotor. C. Makanan halal. D. Makanan cepat saji. Siapa yang bisa menjawab anak ibu? Ya, silahkan kepada Zafira. Ya, betul, jawabannya makanan halal. Kalau yang A itu makanan haram, kita sebagai umat Islam tidak boleh memakan makanan haram yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang B-nya yaitu makanan kotor. Makanan kotor itu bisa menjadi haram kita mengkonsumsinya karena kita bisa menjadi sakit. Dan yang terakhir yaitu makanan cepat saji. Makanan cepat saji ini belum tentu itu halal untuk umat Islam. Soal keduanya yaitu di bawah ini yang termasuk makanan halal karena zatnya. Karena zatnya ini apa tadi anak ibu? Ya, bahan dasar dari kita membuat makanan tersebut, kecuali A. Tidak kotor dan najis. B. Tidak merusak badan dan pikiran. C. Menjadi kita sakit jika memakannya. D. Bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Apa jawabannya anak ibu? Ya betul, C. Menjadi kita sakit jika memakannya. Karena waktu istirahat udah masuk,
Kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita keluar kelas, Ibu ada sebuah quotes, tolong didengarkan ya Nana Ibu. Halal bukan hanya tentang apa yang kita makan, tapi tentang bagaimana cara kita memperolehnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.